warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Kawan-kawan, pagi ini kita akan mulai lagi, kita melanjutkan program kita ya untuk membahas teorinya dulu, teori dan praktek teori bimbingan konseling kelompok. Mari kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kelompok berikutnya untuk presentasi, silakan. Baik, Akang Teteh mohon izin saksi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila suaranya kurang terdengar karena berada di sekolah dan sedang melakukan pengajian. Baik, langsung saja mohon izin kepada Bapak dan Akang Teteh. Kami dari kelompok konseling realitas akan memaparkan materi kami pada hari ini. Baik, materi kita pada hari ini akan dimulai dengan sejarah pendekatan realitas. Di mana di sini konseling realitas itu diawali oleh William Glasser yang merupakan salah satu ahli dari konseling ataupun pendekatan realitas ini. Di mana konseling realitas ini merupakan bentuk hubungan yang praktis, relatif sederhana, dan merupakan bentuk dari komunikasi langsung dengan kepada klien. Nah, perkembangan konseling ini sendiri dimulai sejak awal tahun 30 sampai 60-an. Dan William Glasser ini lahir pada tahun 1925 dan menghabiskan masa kanak-kanaknya dan juga remajanya di Cleveland di Ohio. Nah, pertumbuhannya sendiri untuk Glasser ini dia relatif tanpa hambatan. Sehingga punten slide-nya belum pindah. Iya, belum ya? Gimana Kang Teteh, sudah kelihatan? Sudah, Teh. Sudah ada? Sudah, Teh. Nggak bisa dong. Baik. Sebentar. Untuk itu, pengembangan dimulai sejak awal tahun 1930-an dan sampai dengan tahun 1960-an. Di mana di sini William Glasser ini lahir pada tahun 1925 dan menghabiskan waktu masa kanak-kanaknya dan juga remajanya di Cleveland di Ohio. Di mana di sini pertumbuhannya itu relatif tanpa hambatan. Dan Glasser ini meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk perguruan tinggi, dan saat itu dikabarkan saat dia hampir selesai menempuh pendidikannya, dia dilaporkan menderita yang namanya sinus atau malu yang sangat akut, rasa malu yang sangat akut. Di mana di sini setelah itu ia dapat bisa memperoleh sarjana muda di bidang rekayasa kimia, lalu juga menjadi sarjana psikologis klinis, dan ia juga adalah seorang dokter di Case Western Reserve University. Nah, di sini adapun mengenai pendekatan realitas ini, di mana dia membuat ataupun mengembangkan pendekatan realitas ini dengan alasan dia mengungkapkan bahwa dia tidak puas terhadap pendekatan psikoanalisis karena ia merasa bahwa pendekatan psikoanalisis itu kurang efektif dan juga kurang efisien. Nah, jadi di sini kemudian ia mengembangkan dan menerbitkan ataupun membuat pendekatan realitas ini.
Nah, di sini setelah itu dia mulai menerbitkan dan mengembangkan beberapa bukunya. Namun sayangnya di tempat kerjanya dia diremehkan oleh rekan-rekan kerjanya dan tidak setuju dengan pendapat dia mengenai pendekatan realitas ini. Nah, namun selanjutnya dia tidak putus asa. Akhirnya dia mempraktekkan di mana dia mempraktekkan pendekatan realitas ini dan akhirnya dia diterima oleh teman-teman barunya di FE Hospital, di mana di situ dia akhirnya mendapatkan respon dari teman-temannya. Nah, hingga pada tahun 1965 ia menerbitkan buku keduanya dengan judul Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry, dan dia membuka Institute of Reality Therapy, di mana di situ di institut itu dia mengembangkan ataupun mengajarkan mengenai orang-orang profesional yang berfokus kepada layanan kemanusiaan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian konseling realitas. Di mana konseling realitas ini berpusat kepada tingkah laku dan juga pada masa sekarang. Jadi dia itu merupakan bentuk dari modifikasi perilaku menurut Corey pada tahun 2009. Lalu konseling realitas ini memfokuskan kepada perilaku yang sesuai dengan kenyataan atau dengan realitasnya. Nah, dan juga pendapat Daud pada tahun 2019 ia menyebutkan bahwasanya kekasan dari pendekatan ini adalah dia tidak terpaku pada peristiwa-peristiwa yang lalu ataupun masa lalu. Dia berfokus lebih pada masa sekarang, yang mana itu mendorong klien untuk dapat menghadapi realitas ataupun kenyataan yang ada mengenai masalahnya seperti itu. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengubahan perilaku, yang mana perilakunya itu lebih fokus pada tanggung jawabnya terhadap perilaku tersebut. Nah, di sini juga menurut Akib tahun 2013, konseling realitas ini lebih memfokuskan sekali lagi itu pada masa kini, seperti pendapat dari Corey tadi, di mana dia lebih memfokuskan pada masa sekarang, dan untuk konselor dia tidak perlu melacak atau menggali secara rinci mengenai masa lalunya, sehingga yang paling diperhatikan adalah di sini bagaimana konselor itu dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Jadi lebih fokus ke masa kini dan untuk mengantisipasi pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya pendapat lain bisa kita simpulkan dari pendapat-pendapat ini bahwasanya konseling realitas ini adalah pendekatan yang berpusat pada masa sekarang atau lebih berfokus pada masa kini daripada masa lalu, yang mana di sini dia akan menekankan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, di mana berarti klien ataupun konseling nantinya akan berpusat dan bertanggung jawab pada perilaku yang ia akan ubah atau miliki seperti itu. Lanjut adalah kita masuki mengenai pandangan mengenai konseling pada ataupun pendekatan realitas ini mengenai tentang sifat manusia. Nah, di sini dikatakan oleh Corey pada tahun 2009 oleh Glasser dan Golding, di mana di sini konseling realitas ini dikatakan bahwasanya manusia itu akan melalui namanya pembelajaran, di mana belajar ini adalah proses sepanjang hidupnya yang didasarkan pada suatu pilihan. Jadi dia itu belajar berdasarkan pilihan mereka juga. Nah, di sini jika manusia tak belajar mengenai apapun di awal kehidupan mereka, seperti bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana mereka menjalin hubungan dengan orang lain, nah ia masih bisa dapat memilih untuk kapan dia mempelajari hal tersebut. Jadi dia bisa memilih kapan dia mau belajar seperti itu. Namun sebagai manusia kita harus dapat proses belajar dan menanamkan konsep belajar pada diri kita sendiri. Nah, lalu untuk pandangannya sendiri mengenai manusia itu meliputi pernyataan bahwa sesuatu kekuatan itu mendorong manusia untuk berusaha atau untuk mencapai suatu identitas yang sukses atau sukses identity. Di mana di sini seperti yang dikatakan oleh Glasser, dia percaya bahwa masing-masing individu itu memiliki suatu kekuatan yang itu akan mengarah kepada perkembangan atau pertumbuhan diri dia ataupun pengembangan diri dia seperti itu. Nah, pada dasarnya orang-orang ini ingin merasakan ataupun ingin mencapai yang namanya kepuasan hati. Di mana di sini dengan dia mencapai kepuasan hati dan dia dapat menikmati suatu identitas keberhasilan atau sukses identity, dan dengan dia menunjukkan tingkah laku yang bertanggung jawab, dan dia juga memiliki hubungan
dengan antar pribadi yang penuh akan makna. Jadi dia memiliki hubungan interpersonal yang baik juga dengan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep utama menurut pandangan Glasser tentang manusia ini. Yang pertama adalah manusia ini adalah makhluk rasional atau rational being, di mana di sini manusia ini adalah pada dasarnya makhluk rasional karena dia itu lebih berpikir ataupun saat dia melakukan tindakan, dia lebih dipengaruhi oleh pikirannya. Jadi pola-pola perilaku yang dimunculkan oleh manusia itu berdasarkan pola-pola pikiran dia. Makanya namanya adalah manusia itu sebagai makhluk yang rasional. Lalu yang kedua adalah manusia memiliki dorongan belajar untuk tumbuh atau growth force. Di mana di sini sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi dan juga kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini, potensi dan kekuatan yang mumpuni, maka manusia itu dipandang sudah bisa dan sanggup mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan itulah yang disebut dengan self-determining. Lalu selanjutnya adalah manusia memiliki kebutuhan dasar atau yang namanya adalah basic needs. Basic needs. Jadi di sini maksudnya adalah dia lebih memusatkan pada perhatian yang berfokus pada kebutuhan psikologis. Di mana di sini ini adalah dasar yang paling penting, yaitu kebutuhan dari manusia itu akan cinta, mencintai, dan juga kebutuhan akan memanfaat dirinya. Seperti dia merasa bahwa dirinya ini bermanfaat dan dirinya ini adalah manusia yang berguna. Jadi itulah maksud dari manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu basic needs. Lalu selanjutnya adalah manusia itu memerlukan hubungan dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Tidak luput dari interaksi dengan dunia luar, interaksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga manusia ini memerlukan hubungan dengan orang lain. Dimana di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar dia di poin 3, dia pasti akan membutuhkan orang lain. Dia tidak akan bisa sendiri, dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, jika individu tersebut mengasingkan diri, menarik diri dari lingkungannya, maka kebutuhan dasar dia ini yang poin 3 tidak akan terpenuhi karena dia tidak dapat menarik ataupun membawa dirinya ke lingkungan masyarakat, sehingga dia akan menjadi individualis dan tidak sendiri, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar ataupun basic needs. Untuk mencinta kita harus ada yang orang lain yang ingin kita cintai ataupun orang lain yang mencintai kita, seperti itu. Selanjutnya adalah poin 5, manusia itu mempunyai motivasi dasar untuk mendapatkan identitas diri yang sukses, ya. Ini poinnya adalah identitas diri yang sukses. Jadi manusia itu memiliki motivasi semangat untuk mendapatkan sukses identity, seperti itu. Lalu manusia selalu menilai tingkah lakunya. Dan yang terakhir adalah manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya, mereka terikat pada 3R, yaitu responsibility, reality, dan juga right. Di mana di sini untuk responsibility adalah di mana mereka bertanggung jawab terhadap perilakunya, dan itu dalam atas dasar dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Lalu untuk yang reality, di mana di sini adalah perilaku yang tampak dari seseorang itu, di mana itu merupakan perilaku yang nyata, yang berdasarkan realitasnya. Lalu yang ketiga adalah right. Nah, right ini adalah ketika manusia itu berperilaku sesuai dengan keputusannya mengenai nilai-nilai yang dianutnya. Dan itu mengenai tentang baik dan salah, ataupun benar dan buruk pastinya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita masuki mengenai karakteristik konseling realitas ini. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik konseling realitas ini? Nah, menurut Corey itu ada 8. Ada 8. Yang pertama adalah menolak adanya konsep mental ataupun sakit mental. Jadi karakter konseling realitas ini dia menolak mengatakan bahwa ada orang yang memiliki sakit mental, seperti itu. Dia tidak terima bahwa ada orang yang mentalnya sakit, tapi itu mereka maksudnya adalah manusia itu memiliki kebutuhan psikologis. Mereka itu maksudnya adalah dia itu maksudnya perilakunya itu dia tidak bertanggung jawab pada perilakunya, sehingga dia itu sebenarnya masih digolongkan dalam keadaan mental yang sehat. Jadi dia menolak bahwa konsep orang yang sakit mental ini dalam karakteristik konseling realitas. Lalu selanjutnya adalah dia berfokus pada perilaku yang nyata. Sesuai dengan namanya, realitas,
di mana di sini mereka berfokus pada perilaku yang nyata, itu bertujuan untuk mencapai tujuan yang akan datang dengan penuh optimisme. Jadi dia lebih fokus pada perilaku yang nyata daripada perilaku yang mereka tidak ketahui dalam realitasnya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dia berorientasi pada keadaan yang datang. Seperti dengan konsep dari karakter itu sendiri, dia lebih memfokuskan pada masa kini daripada masa lalu, di mana di sini dia akan lebih fokus pada perilaku-perilaku yang sekarang. Sehingga mungkin apabila ada perilaku yang akan diperbaiki, diubah, dan ditafsirkan dalam hal ini, itu akan berorientasi pada keadaan yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah mementingkan yang namanya aspek nilai. Nah, untuk aspek nilai ini, konseling realitas menekankan bahwasanya klien itu dihadapkan pada isu-isu tingkah laku yang benar dan salah. Jadi mereka berfokus pada perilaku yang benar yang mana, yang salah yang mana, seperti itu. Lalu yang kelima, yaitu tidak menegaskan transfer dalam rangka mencari usaha kesuksesan. Nah, di sini itu konselor dalam memberikan pertolongan maksudnya adalah untuk mencari alternatif yang dapat diwujudkan dalam perilaku nyata dari problem yang dihadapi oleh konselor itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah menekankan aspek kesadaran diri pada konseling. Jadi karakteristik konseling realitas selanjutnya adalah menekankan aspek kesadaran pada diri konseling. Nah, di sini maksudnya adalah dalam perilakunya itu dinyatakan tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang diinginkan oleh seorang konselor tersebut. Nah, nantinya dia akan bertanggung jawab terhadap perilakunya itu, yang mana tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dia sadari dan berharga bagi diri si konselor, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menghapuskan adanya hukuman. Nah, dalam konseling realitas, dia memiliki karakteristik yang namanya adalah menghapuskan adanya hukuman. Jadi, hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami kegagalan itu tidak ada. Tapi sebagai ganti hukumannya adalah orang yang menanamkan disiplin. Jadi, walaupun tidak ada hukuman, tapi dia akan menanamkan yang namanya disiplin, dan kedisiplinan itu disadari maknanya dan dapat diwujudkan dengan perilaku yang nyata, seperti itu. Dan terakhir adalah menekankan konsep tanggung jawab, di mana di sini agar konselor itu dapat berguna bagi dirinya dan orang lain, dia harus menekankan tanggung jawab yang merupakan konsep dasar dari konseling realitas itu sendiri, sehingga dia dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi dirinya sendiri. Baik, itu dia mengenai pengertian, lalu mengenai konsep utama, pandangan tentang sifat manusia, dan juga karakteristik konseling realitas menurut Tori tahun 2013. Mohon maaf sebelumnya jika saya ada salah kata. Selanjutnya akan saya serahkan kepada materi selanjutnya, yaitu Teh Gina. Ya, baik. Terima kasih Teh Rauda atas pemaparan yang sudah dijelaskan terkait konsep dasar dari konseling realitas itu sendiri. Boleh Teh di next. Baik, nah selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang tujuan, kemudian prosedur ataupun langkah-langkah dalam konseling kelompok, teknik, dan juga nanti evaluasi gitu ya. Nah, baik, yang pertama itu saya akan coba menyampaikan terkait tujuan dari konseling realitas itu sendiri. Nah, tujuan dasar dari konseling realitas ini membantu, yaitu adalah untuk membantu konseli belajar terkait tentang cara-cara yang lebih baik gitu ya dalam memenuhi kebutuhannya gitu, termasuk pencapaian, kekuasaan, kemandirian, dan juga terkait tentang kesenangan. Nah, kebutuhan manusia ini itu menjadi fokusan gitu ya dari konseling realitas ini untuk merencanakan konseling gitu ya, untuk menetapkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendeknya. Lalu perencanaan tujuan ini memang dilakukan secara realistik gitu ya, sesuai dengan namanya yang tadi sudah Teh Rauda sebutkan juga, dan selain dari itu memang dapat dicapai gitu ya, realistik dan dapat dicapai tentunya. Nah, sehingga di sini ada tujuan umumnya, yaitu di mana memang konseling realitas ini itu membantu konseli dalam membuat pilihan yang lebih efektif dan bertanggung jawab terkait dengan keinginan dan kebutuhan mereka gitu. Dan juga sudah dijelaskan oleh Teh Rauda terkait tentang kebutuhan dari individu itu sendiri. Baik Teh, next. Nah, jadi menurut Glaser dan Begin ya, bahwa memang fokus utama dari konseling kelompok realitas ini untuk membantu klien mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka gitu ya, lalu menemukan cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan mengubah cara berperilaku yang
tidak pantas gitu ya, atau mungkin tidak baik gitu. Nah, Wu Bolding ini merupakan salah satu ahli gitu ya dalam teori kelompok yang kelompok dalam realitas yang memang menekankan bahwa ada dua komponen utama dalam konseling kelompok realitas. Yang pertama yaitu menyiapkan lingkungan gitu. Jadi memang menyiapkan lingkungan untuk konseling kelompok itu sendiri gitu ya. Yang kedua yaitu menerapkan prosedur yang tepat. Nah, yaitu dengan menggunakan kerangka WDEP gitu ya, atau WDEP gitu ya, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga. Baik, boleh next teh. Nah, di sini ada langkah-langkah ya di dalam grading tahun 2018. Grading ini ada langkah-langkah dalam konseling realitas. Yang pertama yaitu tentunya tadi kan menyiapkan lingkungan gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah berteman atau menjalin hubungan yang bermakna. Pada langkah pertama ini memang usaha dari konselor realitas itu adalah membangun hubungan baik dulu gitu ya dengan setiap anggota kelompok, di mana pimpinan ataupun konselor itu ya membantu anggota kelompok untuk menggambarkan terkait tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dari masing-masing anggota kelompok. Nah, hal ini digambarkan oleh konselor itu melalui seperti keterampilan bertanya dan juga interaksi gitu. Jadi memang sudah dari awal adanya interaksi gitu untuk membangun suatu hubungan yang bermakna dengan konselingnya. Lalu yang kedua yaitu menegaskan perilaku saat ini. Jelas ya tadi Teh Rauda juga sempat menyampaikan beberapa kali, memang fokus dari konseling realitas ini adalah pada saat ini dan masa yang akan datang gitu ya, tidak terpaku pada masa lalu. Nah, jadi bahwa konseling realitas ini memang fokus pada perbuatan dan pikiran yang dilakukan sekarang gitu ya, bukan pada pemahaman, perasaan, pengalaman yang terjadi di masa lalu ataupun memang motivasi yang tidak disadari gitu. Karena tadi mungkin latar belakang juga dari kekecewaan terhadap psikoanalisis itu sendiri gitu ya. Lalu masa lampau ini tuh dianggap bersifat tetap gitu ya dan tidak dapat diubah. Nah, tetapi yang dapat diubah itu hanyalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, langkah ini tuh berfokus pada proses pilihan tentunya. Anggota kelompok diminta berkonsentrasi pada bagaimana cara mengontrol perilaku mereka pada saat ini. Lalu yang ketiga itu ada yang menegaskan gitu ya, apakah tindakan konseling ini membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi memang ada tahap evaluasi gitu di sini. Jadi setiap anggota kelompok ini dapat memperbaiki kualitas hidup melalui proses evaluasi terhadap kelompoknya gitu. Kemudian anggota kelompok diajarkan tentang kebutuhan pokok dan diminta mengidentifikasi keinginan dari setiap anggota kelompok. Nah, setiap anggota kelompok ini tuh ditantang untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan dalam mewujudkan kebutuhannya. Jadi dievaluasi dulu gitu ya. Nah, apabila evaluasi ini tidak dilakukan gitu ya, anggota kelompok itu tetap didorong untuk membuat rencana supaya dapat melakukan suatu perubahan. Lalu yang keempat ada membuat rencana positif untuk menjadi lebih baik. Nah, menurut Glaser, perencanaan, penasihat tim, membantu dan mendorong ini ada pada tahap ini gitu ya, dan ini merupakan tahap yang bisa dikatakan kritis gitu ya dalam tahap kelompok gitu, karena memang tahap ini perencanaan tindakan itu memang bersifat individual. Jadi memang ini kan merencanakan gitu ya, merencanakan hal-hal yang akan dilakukan. Nah, ini bersifat individual gitu, walaupun memang kelompok. Nah, tapi anggota dan pimpinan ataupun konselor gitu ya dapat sangat efektif gitu memberikan seperti input atau hal-hal gitu ya, masukan-masukan yang membuat perencanaan potensial gitu. Nah, Wu Bolding juga menyarankan rencana yang efektif gitu ya, memenuhi komponen seperti berhubungan erat dengan kebutuhan anggota, kemudian sederhana dan mudah dipahami, realistik dan mudah dicapai, melibatkan tindakan-tindakan positif, kemudian independen, dapat dipraktikkan secara teratur, dapat dilakukan dengan segera, berorientasi pada proses dan juga terbuka gitu ya terhadap masukan-masukan yang membangun dari anggota kelompok yang lainnya seperti itu. Lalu yang kelima ada komitmen gitu ya. Langkah yang selanjutnya adalah komitmen untuk mengikuti rencana yang positif. Nah, tentu ya sebuah rencana tanpa adanya komitmen itu hanya akan menjadi hal yang percuma gitu ya, karena tidak dilakukan rencana-rencananya. Nah, oleh karena itu anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan rencana-rencana yang berorientasi pada perubahan konselingnya gitu. Nah, konselor itu dapat menumbuhkan rasa ketertarikan pada rencana yang sudah dibuat oleh konseling agar perubahan yang lebih baik dapat terjadi atau terrealisasi. Lalu yang keenam, tidak menerima permintaan maaf. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya di sini itu tidak menerima alasan gitu ya. Jadi penerimaan alasan itu
dalam kelompok itu menunjukkan bahwa memang ide mereka itu lemah, tidak dapat berubah, dan akibatnya tidak mampu mengontrol kehidupan mereka, atau dengan kata lain hanya fokus saja pada alasan-alasan gitu. Nah, jadi kalau konseling realitas itu tidak melihat demikian gitu, maka dari itu tidak melihat adanya alasan ketika mereka mendapatkan sebuah kegagalan gitu ya. Jadi konselor itu disarankan ketika memang konselingnya mendapatkan kegagalan, itu bukan berarti berputar dari alasan-alasan konseling itu sendiri gitu, kenapa sampai gagal dan sebagainya, tidak berpacu pada masa lalu atau masa yang sudah lewat gitu, tapi memang di sini konselor itu disarankan dapat membantu individu memformulasikan rencana-rencana lain gitu ya, seperti misalnya memodifikasi rencana-rencana yang sudah dibuat gitu ya sebelumnya, atau mungkin menganjurkan untuk melakukan kembali rencana yang gagal itu gitu ya, untuk dicoba kembali. Nah, jadi lebih ke arah sana. Lalu yang ketujuh, tidak ada hukuman. Tadi Teh Rauda juga sudah menyampaikan itu salah satu karakteristiknya, dan di sini juga masuk lagi ke dalam langkah-langkah dari konseling realitas gitu, bahwa memang konselor tidak menggunakan hukuman untuk konseling yang tidak dapat melakukan rencana yang telah disusunnya. Tapi memang konselor ini di sini harus gitu ya mempertanyakan kepada konseli terkait tentang komitmen yang telah dibuat dan disepakati menjadi tidak terrealisasi dengan benar itu kenapa gitu kan, ada apa gitu kan, serta konselor tidak menyalahkan konseli atas tindakan yang dilakukannya gitu, tapi memang di sini penelusuran terkait tentang sebab atau tingkah laku pada masa lalu itu dirasakan bisa membantu proses konseling, maka konseli itu diperbolehkan untuk memaparkannya gitu ya, apa sih yang menjadi penyebab dan sebagainya, mungkin bisa gitu ya dipaparkan, tapi pemaparan tersebut tidak sepenuhnya terpaku pada masa lalu itu gitu. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya dari terapi realitas atau konseling realitas ini menekankan bahwa seseorang yang mengikuti rencana yang telah dibuat, dia harus hidup dengan konsekuensi alami dari hasil yang dilakukannya. Jadi lebih pada ya terima saja konsekuensinya, bukan gitu setelah apa yang mungkin kemarin dilakukan ternyata ada kendala, ada kegagalan dan sebagainya, nah itu konsekuensinya diterima saja secara alamiah gitu. Nah, respon ini itu selalu memotivasi mereka gitu sepanjang kelompok mendorong untuk ayo mencoba lagi seperti itu. Lalu yang kedelapan, tidak menyerah gitu ya. Jadi memang pemimpin ini atau konselor ini layaknya itu seperti teman baik yang tidak pernah berhenti berupaya membantu dengan susah payah konselingnya gitu untuk berjuang gitu ya. Dengan kenyataan ini mereka selalu menjadi lebih berkeinginan mencoba perilaku yang baru dan proses perubahan itu dapat dilakukan. Boleh next Teh. Nah, selain dari 8 langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan gitu ya, ini ada mungkin teknik khusus gitu ya untuk menyiapkan lingkungan kelompok konseling realitas gitu. Karena tadi kan di yang paling utama yang tadi itu ada 2 gitu ya. Yang pertama menyiapkan lingkungan, yang kedua bagaimana menggunakan teknik yang tepat gitu ya, yang tadi WDEP itu gitu. Nah, untuk di sini ada menurut Ubolding gitu ya, bahwa di sini ada 4 teknik atau yang disarankan, ini ada 4 teknik khusus untuk menyiapkan lingkungan kelompoknya gitu. Yang pertama yaitu menggunakan pertanyaan yang terampil. Jadi konselor itu mengajukan pertanyaan terbuka dan mudah untuk membantu anggota menjadi lebih eksploratif gitu kan. Seperti misalnya apa sih yang memang diharapkan di grup atau di kelompok ini gitu. Nah, konselor bisa menanyakan hal seperti itu. Lalu yang kedua adalah prosedur self help gitu ya, di mana memang perilaku yang ingin diubah oleh anggota menjadi sasaran. Jadi to the point gitu ya. Jadi kayak perilakunya gitu yang memang diubah itu jadi sasarannya. Lalu upaya nyata dilakukan oleh anggota kelompok untuk menerapkan tindakan yang akan mengarah pada kesuksesan. Lalu yang ketiga di sini ada penggunaan humor. Nah, penekanan dari Ubolding ini pada prosedur humor ini itu untuk menekankan seperti fokus gitu ya, pentingnya dalam membangun kepercayaan gitu terkait tentang hubungan dengan sesama anggota, dan juga mungkin humor ini dapat digunakan untuk membantu individu memperoleh kesadaran gitu ya akan situasi yang tidak mudah diperoleh gitu kan, tidak mudah ditempuh gitu ya. Lalu yang keempat ada penggunaan paradoks. Nah, Ubolding ini menekankan bahwa beberapa anggota kelompok mungkin gitu ya bisa melakukan suatu perubahan yang baik jika dilakukan secara tidak langsung gitu daripada langsung gitu. Nah, agar berhasil di sini konselor itu dapat menggunakan paradoks atau meminta anggota untuk melakukan kebalikan dari apa yang mereka inginkan seperti itu. Boleh Teh next. Nah, lalu di sini teknik utama gitu ya dari realitas itu mengajarkan konseli untuk menggunakan teori pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara-cara yang tadi gitu ya bertanggung jawab tentunya. Jadi walaupun memang pilihan terhadap konseli gitu ya terhadap pemenuhan kebutuhan konseli, tapi tetap saja ada pertanggungjawaban gitu ya di sini. Nah, Ubolding ini menggunakan akronim W di
EP gitu ya, untuk menggambarkan prosedur kunci dari praktik teori realitas. Nah, sistem WDP gitu ya, mungkin kalau diinginkan menggambarkan prosedur kunci dalam praktik terapi realitas. Sistem ini dapat digunakan untuk membantu konseli mengeksplorasi terkait yang pertama keinginan mereka, kemungkinan hal yang dapat dilakukan, peluang untuk mengevaluasi, dan merencanakan rencana perbaikan. Nah, ini ada akronimnya. Yang pertama yaitu W, yaitu want gitu ya. Want ini maksudnya dia menggali keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Jadi konselor itu membantu konseli untuk menemukan keinginan dan harapan dengan mengeksplorasi pertanyaan yang mengarah pada keinginan spesifik gitu ya. Baik itu aktivitas, peristiwa, keyakinan, dan situasi yang memenuhi kebutuhannya. Yang kemudian contoh pertanyaan yang bisa diajukan seperti apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian harapkan gitu kan dari konseling ini gitu. Lalu klien itu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi setiap arah kehidupannya, seperti apa yang diinginkan dari keluarga, teman, pekerjaan gitu. Dan pada fase konseling ini, klien ini mulai diminta untuk berkomitmen untuk membuat perubahan dalam perilakunya. Lalu yang kedua ada D, yaitu direction and doing atau arah dan perbuatan, di mana masalah ini harus diselesaikan baik di masa sekarang gitu ya, atau melalui rencana masa depan. Tetap saja fokusnya pada masa sekarang dan masa depan. Nah, tantangan konseli adalah tantangan konselor, itu membantu konseli membuat pilihan yang lebih memuaskan kebutuhan. Pada tahap ini bahasannya yaitu apa yang konseli kerjakan gitu ya, atau konseli lakukan untuk meraih yang memang diinginkannya. Jadi pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan, apa yang Anda lakukan hari besok, apa yang akan Anda lakukan pada minggu depan, bulan depan, seperti itu. Jadi mengarah pada apa saja sih yang akan dilakukan gitu ya, atau yang dilakukan oleh konselingnya. Lalu yang ketiga ada self-evaluation atau evaluasi diri gitu ya. Jadi di sini konselor membantu mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh konseli dan mengarahkan untuk meningkatkan atau mengubahnya gitu. Jadi melihat bagaimana dari apa yang sudah tadi direncanakan dilakukan, bagaimana dievaluasi gitu. Tugas utama konselor ini memfasilitasi konseli untuk mengevaluasi keefektifan kegiatan atau tingkah laku yang dipilihnya. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan itu seperti apa yang Anda lakukan untuk membantu atau melemahkan tujuan Anda gitu kan. Lalu apakah keinginan yang Anda inginkan itu realistik gitu ya, atau memang dapat dicapai tidak gitu. Lalu bagaimana komitmen Anda terhadap proses konseling dan perubahan kehidupan Anda, apakah ada perubahan kah atau memang seperti apa. Lalu yang keempat ada planning atau perencanaan. Nah, di sini konseling merencanakan perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih efektif. Nah, Wu Bolding juga menggunakan akronim SEMIC gitu ya, IMIC gitu ya. Nah, jadi di sini ada simple atau sederhana, kemudian ada attainable atau dapat dicapai, kemudian ada measurable atau terukur, immediate atau segera, lalu ada involved terlibat, ada controlled by the planner, commit and consistently done gitu ya. Jadi dikendalikan oleh perencanaan, berkomitmen dan dilakukan secara konsisten. Boleh teh next lagi. Nah, di sini ada evaluasi konseling realitas. Jadi di sini ada kelebihan dari konseling realitas. Yang pertama adalah fokusnya yang jangka pendek, karena kadang mungkin konseling itu hanya punya waktu sedikit atau seperti apa gitu. Jadi memang fokus jangka pendek berhubungan dengan masalah perilaku yang memang sadar, adanya evaluasi diri dari konseling, lalu merencanakan tindakan dan komitmen gitu ya untuk menindaklanjuti. Itu kelebihannya. Lalu yang kedua, dengan menekankan pada tanggung jawab dan pilihan, individu dapat memperoleh rasa pengarahan diri dan pemberdayaan. Yang ketiga, penekanannya itu pada tindakan dan pemikiran gitu ya. Jadi tadi gitu, jadi tindakan dan pemikirannya. Jadi mungkin tidak pada perasaan dan sebagainya gitu ya. Nah, pendekatan ini juga efektif dalam konseling krisis dan konseling kelompok jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang juga dapat diberlakukan gitu ya. Lalu kelompok terapi realitas memungkinkan untuk bekerja secara produktif dengan populasi yang dianggap tidak dapat atau sulit diperbaiki. Jadi maksudnya dengan orang-orang yang mungkin terpinggirkan gitu ya, seperti pencandu narkoba atau yang sebagainya yang dianggap ini sepertinya akan sulit untuk adanya suatu perubahan gitu. Tapi konseling realitas di sini tuh memungkinkan untuk bisa efektif gitu bekerja dengan orang-orang seperti itu. Lalu di sini ada keterbatasan gitu ya, keterbatasannya. Yang pertama yaitu terapi realitas itu berfokus hampir secara eksklusif pada kesadaran. Nah, terapi ini tuh tidak memperhitungkan faktor konflik yang ditekan dan kekuatan alam bawah sadar dalam mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, berperilaku, dan memilih. Nah, jadi memang karena fokusnya pada saat sekarang dan masa yang akan datang, jadi ya memang
tidak menghiraukan atau kurang gitu ya, kurang fokus pada masa-masa lalu gitu. Jadi efek-efek dari masa lalu kurang diperhatikan gitu kan. Lalu banyak terapis realitas menggunakan kontrak dalam kelompok. Nah, individu yang tidak bisa atau tidak mau dengan kontrak ini, maka akan kesulitan gitu ya untuk tergabung dalam pendekatan ini. Lalu yang selanjutnya adalah posisinya yang ekstrim pada beberapa masalah. Nah, misalnya tadi seperti yang Tehra udah sampaikan gitu, bahwa Glasser ini menyangkal adanya penyakit mental berbasis genetik. Jadi merasa bahwa ketika ada orang yang mungkin dianggap sakit mentalnya, itu dianggap bahwa ya perilakunya saja tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan terapi realitas ini tuh atau konseling realitas ini menolak untuk menangani ketidaksadaran dan menyangkal pentingnya peristiwa masa lalu ini tadi ya. Lalu yang terakhir, validasi teori ini tuh belum diteliti secara menyeluruh. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya mungkin ke kelompok selanjutnya atau diskusi terlebih dahulu. Atau ke kelompok selanjutnya terlebih dahulu mungkin ya. Jadi diskusinya di akhir, teman-teman. Boleh dari kelompok selanjutnya. Baik, izin stop share. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya untuk share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, baiklah. Pada kali ini kami akan menyampaikan mengenai konseling kelompok klien center, yang mana kelompok kami terdiri dari saya, Aminah Lutfi Zakia, kemudian ada Teh Rizky Maulita, dan Ibu Siti Feti Fatimah. Dan untuk komentari pertama yaitu kepada Teh Rizky Maulita, kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Apakah Teh Rizky sudah ada? Sudah, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Teh Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, teman-teman dan Bapak, izin off cam karena sedang berada di rumah sakit ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi tokoh pendiri Carl Rogers dari Client Center ini. Jadi, pendiri Client Center ini adalah Carl Rogers yang lahir di Illinois pada tahun 1902. Dia lahir dari keluarga yang sangat religius, memiliki 5 saudara, dan dia adalah anak keempatnya. Seorang ayahnya adalah insinyur sipil yang memiliki konstruksi bisnis, dan ketika usia 12 tahun, keluarganya membeli sebuah lahan pertanian di mana dia tinggal di sana, sampai ia akhirnya pergi ke perguruan tinggi. Awalnya, dia belajar mengenai pertanian selama 2 tahun, akan tetapi dia berubah menjadi sejarah dengan niat untuk memasuki gereja. Lalu pada tahun 1940-an, dia menyelesaikan buku dengan judul Clinical Treatment of the Problem Child. Lalu ia juga menjadi profesor di Ohio State University. Dan pada tahun 1945, dia menjadi profesor psikologi dan direktur layanan konseling di Universitas Chicago. Dan dia juga adalah seorang profesor di Universitas Wisconsin dari tahun 1957 sampai dengan 1962, dan juga menjadi seorang dekan di Universitas Stanford tahun 1962 sampai dengan 1963. Pada tahun 1964, ia menjadi warga penduduk di Institut Perilaku Barat di La Jolla, California. Dan pada tahun 1964, ia dan seorang dari kelompok koleganya mendirikan pusat studi manusia di La Jolla, di mana dia adalah seorang warga residen sampai dia meninggal tahun 1987. Nah, Rogers ini adalah orang pertama dalam bidang psikoterapi yang mengundang peneliti, yang dalam hal ini adalah seorang perekam menggunakan tape, ke dalam sesi yang sakral pada terapi. Pada psikoterapi client-centered ini, seorang terapis harus bisa memasuki kepribadian intens dan hubungan yang subjektif dengan kliennya, bukan sebagai seorang dokter dengan pasiennya, dan dengan ekspektasi akan ada diagnosa dan penyembuhan, tetapi tidak juga sebagai seorang ilmuwan dengan objek penelitiannya, akan tetapi sebagai satu orang dengan satu orang yang lainnya. Jadi person to person. Nah, teori ini dikenal dengan nama client center karena Rogers lebih memilih menggunakan kata klien daripada pasien. Next, Teh.
Selanjutnya, pandangan terhadap manusia. Jadi pada hakikatnya itu manusia ini disebut sebagai organisme ya, yang pada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu dan berkembang maju ke depan, bersifat konstruktif, realistik, progresif, dan dapat dipercayai dan memiliki potensi untuk berkembang. Dan manusia juga, Rogers, kalau psikoanalisis kan memandang manusia lebih ke pesimistik, maupun kalau behavioristik memandang manusia itu lebih ke mekanistik ya. Kalau Rogers ini memandang manusia itu manusia ini lebih optimistik karena di dalam pandangannya ini setiap manusia pastinya memiliki tendensi spontan untuk berdiferensiasi, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menentukan jalan hidupnya sendiri, menjadi matang dan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, dengan kata lain, secara kuadrat ini manusia memiliki motivasi dasar yang kuat dan terarah untuk mempertahankan, memperkaya, mengembangkan, dan serta mempertahankan dirinya secara penuh atau disebut dengan tendensi aktualisasi. Next deh. Terus manusia menurut Rogers itu secara singkat terbagi menjadi dua, yakni ada kecenderungan aktualisasinya dan karakter manusia yang berfungsi penuh. Nah, Rogers ini percaya manusia termotivasi oleh kecenderungan dalam dirinya untuk mengaktualisasi, merawat, dan memperkuat diri. Nah, dorongan menuju aktualisasi diri ini adalah bagian dari kecenderungan aktualisasi yang lebih besar. Contohnya, yang meliputi semua kebutuhan fisiologis dan psikologis. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, minum, dan keamanan, lalu kecenderungan aktualisasi bertugas merawat organisme ini dan menyediakan makanan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, yang karakter manusia yang berfungsi penuh. Jadi maksudnya di sini adalah manusia yang berfungsi penuh ini menyadari semua pengalamannya, dan di sini tidak ada pengalaman yang terdistorsi atau ditolak, akan tetapi semuanya itu masuk ke dalam dirinya. Manusia yang hidupnya berfungsi penuh, pada setiap waktu, semua pengalamannya itu pastinya akan memunculkan potensi yang baru. Pengalaman tidak dapat diprediksi atau diantisipasi, tetapi diikuti secara penuh, bukan hanya dengan mengamatinya. Manusia yang berfungsi secara penuh menyadari dirinya sendiri dengan maksud adalah manusia yang berfungsi penuh ini mempercayai reaksi mereka sendiri bukan karena dipandu oleh opini orang lain ataupun peraturan sosial atau juga oleh penilaian intelektual. Manusia yang berfungsi penuh merasa bebas mengambil pilihan tanpa paksaan dan halangan, dan hal ini juga membawa perasaan yang berkuasa pada dirinya sendiri karena mereka tahu masa depan mereka itu tergantung pada tindakan mereka sendiri dan bukan karena keadaan masa sekarang di sekitarnya, kejadian masa lalu maupun orang lain. Manusia yang berfungsi penuh akan hidup secara kreatif, konstruktif, dan adaptif, mengikuti perubahan keadaan lingkungan, beriringan dengan kreativitas yang tidak lain adalah sebuah spontanitas. Dan manusia yang berfungsi penuh dapat menghadapi kesulitannya, dapat menghadapi kondisi yang melibatkan pengujian, pertumbuhan, perjuangan, dan penggunaan semua potensialnya secara berkelanjutan. Dan gaya hidup yang berisi kerumitan maupun tantangannya. Next deh. Bukan yang ini teh, yang hipotesis. Nah, client center ini, pendekatan client center ini dibangun atas dua hipotesis dasar. Yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Dan yang kedua, kemampuan seorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan dapat ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan maupun penerimaan yang dapat memahami relasi dalam proses konseling yang sedang dibangun. Selanjutnya, Teh. Nah, dalam teori client center ini, perilaku bermasalah dalam pandangan client center. Jadi, dalam teori ini, perkembangan perilaku yang bermasalah itu terjadi apabila pengalaman dari organisme atau manusia ini atau self ini tidak sejalan. Jadi contohnya ketika pengalaman yang terjadi tidak cocok dengan nilai-nilai yang semestinya terjadi. Contoh, seorang ibu mengajari anak-anaknya untuk tidak boleh berbohong, akan tetapi
ketika ada seorang mencari ibunya tadi, anak tadi disuruh sama ibunya kalau dia lagi nggak ada di rumah gitu. Jadi seorang anak laki-laki, contohnya ada lagi seorang anak laki-laki yang punya 4 saudara perempuan semuanya, sehingga di rumah itu didirikan oleh sehingga isi rumah itu tuh isinya mainan anak perempuan semua, baju-bajunya, peralatannya segala macem. Tidak ada anak laki-lakinya. Jadi sehingga anak laki-laki ini yang punya saudara 4 perempuan ini jadi perilakunya ikut-ikut ke saudaranya 4 tadi yang perempuan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada 5 definisi perilaku bermasalah dari teori Client Center. Yang pertama ada estrangement atau keterasingan. Jadi menurut Rogers ini keterasingan adalah individu yang di dalam perkembangannya mendapatkan nilai-nilai tertentu yang tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Contohnya ya kayak seorang anak yang melakukan banyak hal yang bisa memuaskan dirinya sendiri, tapi bisa menyebabkan orang lain memberikan respon yang negatif pada dia, dan akhirnya dia pun menyadari apa yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya ada incongruity atau ketidaksesuaian tingkah laku. Jadi perilaku yang dianut seorang individu berdasarkan dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan self-concept, akan tetapi justru sejalan dengan pengalaman yang bertentangan dengan struktur kepribadian. Ketidaksesuaian tingkah laku ini sebagai akibat dari perkembangan keadaan dan ketidaksesuaian tingkah laku karena ketidakmampuannya menilai diri sendiri secara positif, kecuali nilai-nilai yang dipaksakan, dan hal ini sering menimbulkan kecemasan terhadap individu tersebut. Selanjutnya ada defense mechanism, ya pasti pada tahu semua ya. Jadi mekanisme pertahanan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mempertahankan dirinya agar persepsinya terhadap pengalaman yang terjadi itu tetap konsisten dengan struktur self-nya yang salah tersebut. Lalu anxiety atau kecemasan. Jadi kecemasan ini muncul sebagai reaksi terhadap suatu penolakan, bisa juga karena merasa terancam, takut disakiti, yang akhirnya memicu bagaimana ia melakukan pembelaan terhadap dirinya, yakni kecemasan itu. Yang terakhir, definisi bermasalah yang terakhir ini ada maladaptive behavior atau perilaku yang tidak adaptif. Jadi perilaku menyimpang ini biasanya menggiring seorang individu berada pada tingkat ketegangan maupun kecemasan. Dan perilaku ini cenderung kaku atau tidak fleksibel karena adanya kerancuan persepsi dalam dirinya terhadap pengalaman yang sudah dialaminya. Jadi dampaknya individu ini tidak mampu untuk menjadi diri yang fleksibel dan tidak dapat berbaur dengan lingkungan dan menjadi orang yang irasional. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Aminah ya. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya di sini kami membahas tentang konsep pokok dalam teori Rogers. Nah, di sini ada organisme, yang mana organisme itu dia yaitu keseluruhan individu atau the total individual. Nah, organisme ini memiliki sifat-sifat. Sifatnya yaitu organisme ini beraksi sebagai keseluruhan terhadap medan fenomenal dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian organisme juga mempunyai satu motif dasar, yaitu mengaktualisasikan dan mempertahankan serta mengembangkan diri. Kemudian sifatnya yang terakhir yaitu organisme mungkin melambangkan pengalamannya, sehingga hal itu disadari atau mungkin menolak pelambangan itu, sehingga pengalaman-pengalaman itu tak disadari, atau mungkin juga organisme tidak memperdulikan pengalaman-pengalamannya. Kemudian konsep pokok yang kedua yaitu ada medan fenomenal. Nah, medan fenomenal ini punya sifat disadari atau tidak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan fenomenal itu dilambangkan atau tidak. Kemudian yang terakhir itu ada konsepnya ada self. Nah, self di sini banyak ya, ada macam-macam sifatnya. Yang pertama yaitu self itu berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungannya. Dan self itu mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam cara bentuk yang tidak wajar. Kemudian self itu mengejar atau menginginkan
keutuhan atau kesatuan dan keselarasan. Kemudian organisme juga bertingkah laku dalam cara yang selaras atau konten dengan self. Nah, di sini ada teori Rogers mengenai self. Nah, yang pertama, tiap individu ada dalam dunia pengalaman yang selalu berubah, di mana dia menjadi pusatnya. Nah, di sini Rogers berpendapat bahwasanya mungkin hanya sebagian kecil saja dari dunia pengalaman yang disadari. Nah, istilah pengalaman di sini diartikan sebagai sesuatu yang terjadi dalam organisme dalam suatu saat. Nah, termasuk proses-proses psikologis, kesan-kesan sensoris, dan aktivitas motoris. Kemudian yang kedua itu teorinya ada organisme itu bereaksi terhadap medan fenomenal sebagaimana medan itu dialami dan diamati. Nah, bagi individu dunia pengamatan ini adalah kenyataan realitas. Nah, teori ini menunjukkan bahwa pribadi itu tidak bereaksi terhadap perangsang-perangsang dari luar dan pendorong dari dalam sebagaimana adanya. Tetapi dia itu bereaksi terhadap hal yang merangsang dan mendorong seperti apa yang dialaminya. Yang ketiga itu teorinya ada organisme bereaksi terhadap medan fenomenal sebagai keseluruhan yang terorganisasi atau organized whole. Nah, di sini istilah organized whole ini konsepsi holistis yang berasal dari psikologi Gestalt. Nah, pendapat ini menunjukkan bahwa si Rogers ini tidak sepaham dengan cara penyelidikan dari segi mental, misalnya stimulus respons psikologi. Kemudian organisme ini selalu merupakan suatu sistem yang terorganisasi sehingga perubahan pada tiap bagiannya akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lainnya. Kemudian yang keempat itu teorinya organisme ini mempunyai satu kecenderungan dan dorongan dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Nah, teori ini dari Sanying dan Combs dan sesuai dengan gagasan yang serupa yang dikemukakan Engel dan Maslow, jika dibandingkan dengan pendapat ahli-ahli yang lain, Dartanen itu mirip seperti pendapat Stan. Yang ini bersandar pada pangkal duga bahwa organisme ini adalah semata-mata sistem monistis, dinamis, di mana satu pendorong cukup untuk segala macam tingkah laku. Jadi, ada satu pendorong dan satu tujuannya. Organisme ini mengaktualisasikan diri menurut garis yang diwarisi. Semakin dewasa organisme itu, dia semakin terdiferensiasikan. Semakin luas, semakin otonom, dan semakin tersosialisasikan. Kemudian teorinya yang kelima yaitu, pada dasarnya tingkah laku itu adalah usaha organisme yang berarah tujuan goal-directed. Nah, walaupun ada banyak kebutuhan-kebutuhan, nah semua itu mengabdi kepada tujuan organisme untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Kemudian yang keenam itu ada emosi itu menyertai dan pada umumnya memberikan fasilitas tingkah laku yang berarah tujuan ke situ. Nah, teori ini didasarkan pada pandangan tentang emosi yang dikemukakan oleh Prescott. Ia menyatakan bahwa emosi itu tidak mengganggu, bahkan berguna bagi penyesuaian diri. Emosi yang merangsang seperti misalnya marah membantu pribadi dalam tingkah lakunya berusaha. Sedangkan emosi menenangkan seperti misalnya lega karena membantu penggunaan apa yang dikejar. Misalnya kemarahan dapat mendorong orang mencari makan dengan lebih giat. Atau sedang kelegaan karena membantu orang mencernakan makanan yang telah dimakan. Nah, kemudian teori yang ketujuh yaitu jalan yang paling baik untuk memahami tingkah laku ialah dengan melalui internal frame of reference orangnya sendiri. Di sini kita mencoba memahami pribadi dari external frame of reference-nya, yaitu dengan melalui kesimpulan yang ditarik dari bahan-bahan tes observasi, tingkah laku, kemudian ekspresif yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan mempergunakan internal frame of reference-nya sebagai dari sikap dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana bebas. Di sini Rogers berpendapat
bahwa self-report tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai kepribadian. Karena bisa jadi orang mungkin sadar akan alasan tingkah lakunya, akan tapi tidak dapat menyatakan dalam kata-kata. Kemudian bisa saja orang itu mungkin tidak menyadarinya, atau mungkin orang tidak menyadari pengalamannya dan dapat menyatakannya, tetapi dia tidak mau berbuat demikian. Tidak mau berbuat demikian. Apabila dipaksakan memberi jawaban, dia mungkin lebih memperdayakannya. Dan teori yang selanjutnya yaitu suatu bagian dari seluruh medan pengamatan sedikit demi sedikit terdiferensiasikan sebagai self. Nah, di sini Rogers berpendapat bahwa self fenomenal ini terdiferensiasikan dari medan fenomenal self ini, yang mana ini adalah kesadaran orang itu sendiri yang akan adanya berfungsi. Jadi self sebagai objek pengalaman itu sendiri yang menunjukkan saya atau diri saya, I atau me gitu. Kemudian untuk selanjutnya, kebanyakan cara-cara bertingkah laku yang diambil orang ialah yang selaras dengan konsepsi self. Nah, teori ini, jika betul teori ini, maka cara yang paling baik untuk mengubah tingkah laku adalah dengan mengubah konsepsi self ini sendiri. Nah, teori inilah yang memang dikerjakan oleh si Rogers, karena client-centered therapy itu sebenarnya adalah self-centered therapy. Kemudian, teori yang 10, ada dalam beberapa hal tingkah laku itu mungkin didorong oleh pengalaman-pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan organis yang tidak dikembangkan. Nah, tingkah laku yang demikian itu mungkin tidak serasi dengan struktur self, akan tetapi dalam hal yang demikian, tingkah laku itu diakui atau dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Jadi, dia ada tingkah laku yang tidak selaras dengan struktur self. Apabila orang bertingkah laku yang tidak selaras dengan struktur self itu, maka orang itu akan menolak pengakuan tingkah laku itu, atau dia akan menyatakan saya terpaksa atau saya tidak bermaksud demikian, kenapa itu saya kerjakan dan sebagainya. Kemudian teori yang selanjutnya ada psychological maladjustment terjadi apabila organisme menolak menjadi sadarnya pengalaman sensoris dan visceral yang kuat. Nah, yang selanjutnya ini tidak dilambangkan dan diorganisasikan ke dalam struktur self. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi psychological tensions. Nah, teori selanjutnya yaitu ada psychological adjustment terjadi apabila konsepsi self itu sedemikian rupa sehingga segala pengalaman sensoris dan visceral diasimilasikan pada taraf lambang sadar ke dalam hubungan yang selaras dengan konsepsi self. Kemudian yang terakhir ada teorinya tentang tiap pengalaman yang tak selaras dengan organisasi atau struktur self akan diamati sebagai ancaman dan semakin meningkat pengamatan itu, maka akan semakin tegas struktur self itu untuk mempertahankan diri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan konseling kelompok person centers. Nah, dalam tujuan ini yaitu khususnya membantu setiap individu dalam kelompok menciptakan suasana yang kondusif agar dapat menemukan konsep diri yang positif, berharga, sehingga setiap individu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menerima dirinya tanpa syarat. Selanjutnya ada strategi penerapan teknik person center. Nah, di sini Koreita pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konseling kelompok harus dilakukan dalam pendekatan integratif dan eklektif. Nah, integrasi secara teoritis berusaha mengkolaborasi dengan perspektif lain untuk memperkaya kajian sehingga konseling tidak berkembang secara mandiri dan terpisah, tetapi terintegrasi dengan prinsip-prinsip keilmuan yang lain. Nah, di sini terdapat tahap-tahap konseling kelompok, yaitu ada tahap awal dalam kelompok, tahap transisi, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap akhir dari proses kelompok itu. Nah, tahapan konseling kelompok yang pertama yaitu memperhatikan karakteristik anggota yang tidak sama. Nah, hal ini akan berpengaruh pada mekanisme pelaksanaan proses kelompok pada tiap tahap. Yang kedua yaitu tahap transisi. Tahap transisi
Nah, dalam proses tahap ini, pemimpin kelompok bertanggung jawab untuk membantu anggota kelompok keluar dari situasi dan kondisi krisis yang dialami. Nah, biasanya terdapat situasi-situasi krisis yang tergambar dalam konseling kelompok. Di antaranya yaitu biasanya anggota kelompok itu memunculkan sifat kecemasan, kemudian kurangnya kepercayaan diri, kemudian ada perilaku yang defense dan resisten, atau kesulitan awal anggota kelompok dapat menunjukkan perilaku defense ini cenderung melawan terhadap topik diskusi. Kemudian mungkin salah satu anggota kelompok mengalami ketakutan yang biasanya dialami yang sering diliputi oleh perasaan takut, seperti takut kelihatan bodoh, takut ditolak, takut dianggap tidak bisa, takut kurang kontrol, kemudian takut dianggap menutup diri karena mereka merasa diminta terbuka sebelum mereka secara mental siap untuk berpendapat. Kemudian di tahap pelaksanaan, dalam hal ini proses konsolidasi dengan anggota kelompok untuk mengembangkan strategi dalam rangka mengaplikasikan hasil konseling kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tahap yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas proses kelompok yang berlangsung. Nah, tahap pelaksanaan konseling kelompok itu yang meliputi sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Nah, jika dalam tahap awal anggota kelompok didorong untuk menjelaskan perasaan takut dan harapan-harapannya, maka dalam tahap terminasi ini hal esensi adalah mendorong mereka mengekspresikan reaksinya. Kemudian persepsi awal dan akhir dalam kelompok perlu di-follow up kepada anggota kelompok. Selanjutnya, yang berhubungan dengan topik atau diskusi yang tidak selesai, bahwa selama proses konseling dimungkinkan belum selesai dalam pemecahan masalah, maka hendaknya dituntut adanya komitmen antara pemimpin dengan anggota untuk menindaklanjutin pada sesi-sesi lain. Kemudian adanya review. Nah, review pengalaman dalam kelompok ini dilakukan kepada anggota kelompok untuk mengeksplorasi pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan treatment dalam kelompok. Kemudian praktik mengubah perilaku pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat dipakai untuk latihan mengubah perilaku baru pada anggota kelompok. Nah, hal ini bermanfaat bagi anggota untuk melatih diri pada waktu-waktu di antara sesi. Nah, untuk selanjutnya, menentukan langkah-langkah selanjutnya, yakni fungsi terpenting pemimpin kelompok adalah membantu anggota untuk segera bertindak, sehingga anggota kelompok dapat melakukan tindakan dengan cepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya, memberikan dan menerima umpan balik antara anggota dan pemimpin kelompok di akhir sesi dapat melakukan koreksi. Memberi dan menerima umpan balik yang akan bermanfaat untuk mengukur efektivitas jalannya konseling kelompok. Kemudian yang terakhir itu memakai kontrak perilaku. Nah, jika memungkinkan dapat dilakukan kontrak secara tertulis dalam upaya perubahan perilaku dan akan menjadi tanggung jawab untuk merealisasikannya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada konseling kelompok person centers. Nah, yang pertama itu memperhatikan karakteristik anggota kelompok. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan selama tahap pelaksanaan konseling kelompok, karena anggota kelompok biasanya dapat bersikap menarik diri dan pasif, itu dikarenakan keraguan dan akan kemampuan yang dimiliki oleh konselor atau pemimpin kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya memelihara kerahasiaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Feti. Kepada Ibu Feti, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak dan teman-teman untuk bisa melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, yaitu terkait proses konseling client center, di mana salah satu faktor yang paling krusial dalam mendukung proses konseling itu yaitu menciptakan iklim psikologis dalam konseling kelompok, di mana suasana anggota kelompok bebas mengekspresikan pikiran dan perasaan sehingga kepercayaan akan tetap terbina dan bisa mudah mengemukakan apa yang dirasakannya, dan sehingga iklim tersebut bisa tercipta dengan baik. Selanjutnya, Teh.
Ini dalam proses konseling client center ini, Roger menganjurkan bahwa bentuk itu tidak, bentuk dalam kegiatan konseling ini tidak terstruktur, namun bisa suasana di mana anggota kelompok bebas mengekspresikan pikiran dan perasaannya, sehingga kepercayaan akan tetap terbina, kemudian mengemukakan bahwa untuk mengumpulkan pendapat sehingga bisa tercipta atau menciptakan iklim psikologis dengan baik. Selanjutnya Teh. Kemudian untuk pembentukan dalam kelompok ini, dalam konseling kelompok ini, dalam client center ini, yaitu sebetulnya tidak ada aturan khusus, namun di sini bisa ditentukan jumlah kelompoknya gitu. Dalam pendekatan ini biasanya berjumlah 8 sampai dengan 12 orang atau disebut juga dengan kelompok kecil. Nah, kelompok kemudian lama pertemuan pada umumnya bertemu seminggu sekali dalam 3 jam setiap sesinya, dan hal ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 15 kali pertemuan. Itu pada proses konseling kelompok. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini ada proses bimbingan kelompok. Pada hakikatnya pada proses konseling kelompok ini tidak memiliki sifat yang fleksibel dan juga bentuknya itu tidak terstruktur, sehingga tidak terdapat pola yang baku terhadap tahapan atau dalam proses kegiatan dalam bimbingan konseling ini. Dan tahapan ini merupakan tahapan yang kejadian setiap kelompok yang akan berbeda-beda dalam tiap kelompoknya. Di mana di sini dalam Roger menyampaikan ada 15 tahap proses mencakup pola sebagai berikut. Ada yang disebut dengan mailing around, yaitu di mana tahap ini adalah merupakan tahap awal kelompok, di mana para anggota kelompok merasakan bingung siapa nih yang akan bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan. Nah, di mana kebingungan ini akan bisa berakibat frustasi, kemudian diam, dan kemudian setelah merasakan frustasi, kemudian ada timbul kecenderungan untuk melakukan sebuah percakapan ringan. Itu di dalam tahap mailing around. Kemudian yang selanjutnya ada tahap resistance, di mana tahap resistance ini adalah anggota sudah mulai memasuki kelompok dengan pribadi diri dan juga pribadi secara publik, di mana anggota kelompok lebih bersikap protektif karena mereka cenderung mengekspos diri pribadi. Kemudian selanjutnya ada revealing past feelings, di mana mulai timbulnya kepercayaan dan anggota kelompok sudah mulai dapat membuka diri tentang perasaan mereka, termasuk tentang masa lalunya. Kemudian anggota sering bertindak seolah apa yang akan dikatakan berkaitan dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini kesempatan itu, padahal kesempatan itu yang jarang terjadi gitu. Padahal pada tahap inilah seharusnya bisa lebih membuka diri. Namun ini pada kesempatan itu jarang terjadi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan expression of negative feeling. Nah, di mana di sini adalah tahap ini adalah merupakan perasaan, merupakan ekspresi yang biasanya diarahkan kepada pemimpin kelompok yang umumnya bersifat kadang-kadang misalkan menyalahkan gitu ya. Nah, di sini Roger mengatakan perasaan ini terjadi karena anggota kelompok misalkan satu ingin menguji kebermanaan dari kelompok itu, kemudian yang kedua kurangnya dapat menangani penolakan yang disebabkan perasaan negatif yang ada pada diri mereka. Kemudian selanjutnya yaitu expression of personality, meaningful material.
Nah, pada tahap ini anggota kelompok merasa bebas mengekspresikan dan berbicara tentang kejadian penting yang bermakna dalam hidupnya. Nah, pada tahap ini biasanya munculnya kejujuran yang nyata dalam kelompok. Kemudian yang berikutnya adanya tahap communication of interpersonal feeling, di mana dalam tahap ini adalah anggota mulai dipengaruhi dan merespon pada anggota kelompok lainnya dan menunjukkan pada orang lain komentar-komentar tindakan atau di persepsi. Kemudian selanjutnya yaitu next ada tahapan development of healing capacity and the group mulai merasakan kesesuaian satu sama lain. Nah, hal ini diperoleh setelah anggota memberi kehangatan, pemahaman, kemudian perhatian pada orang lain di dalam kelompoknya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ada self-acceptance and the beginning of change, di mana sudah mulai keterbukaannya antara anggota kelompok dan mulai adanya sebuah perubahan-perubahan. Kemudian selanjutnya ada cracking of packets, adanya di mana tahap ini adanya kecenderungan kelompok dalam pertemuan anggota untuk membuka diri secara lebih terbuka dan dimaksud asli di sini adalah apa adanya gitu. Dalam kelompok ini mereka menunjukkan diri mereka dengan apa adanya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah adanya feedback, di mana feedback ini adalah salah satu umpan balik yang sangat konstruktif dan juga memperkaya anggota kelompok untuk mempersepsi bagaimana ia dipandang oleh orang lain, dan biasanya anggota itu lebih sadar dengan akan kondisi dirinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah confrontation, yaitu kesadaran anggota untuk mencapai klimaks konfrontasi ada bisa muncul bentuknya bisa positif ataupun negatif dengan adanya konfrontasi yang ada pada diri anggota kelompok itu. Kemudian selanjutnya adanya helping relation outside the group, yaitu proses ini membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan kesalahpahaman dan bisa mengembangkan hubungan yang baru, misalnya hubungan baru yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adanya the basic encounter, yaitu hubungan orang dengan orang lain yang jujur adalah karakteristik dalam kelompok ini, di mana anggota kelompok menyadari betapa memuaskan dan bermaknanya ketika bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adanya expression. Bu Feti ke-mute, Ibu. Ibu, punten ke-mute Bu Feti. Ibu, mohon maaf, nggak ada suaranya, Bu. Oh, memang. Ini bertindak lebih terbuka, jujur, dan juga perhatian, dan mereka bertingkah laku dalam pengalaman hidup sehari-hari setelah kelompok ini dihentikan. Selanjutnya, Teh. Nah, di sini peran konselor atau biasanya disebut dengan, kalau di dalam client center itu disebut dengan fasilitator. Kenapa seperti itu? Karena di mana
fasilitator ini bisa menciptakan hubungan yang didasari oleh sikap tertentu seperti penghargaan, kemudian keaslian yang positif dan Ibu, punten, nggak ada suaranya, Bu. Ibu Feti, nggak ada suaranya, Bu, ke mute. dengan cara waktu yang tepat. Kemudian yang selanjutnya, fasilitator memiliki peran berbagi perjuangan. Maksudnya di sini adalah fasilitator memiliki kesediaan atau bersedia berbagi perjuangan dengan para anggota kelompok apabila hal itu diperlukan dengan cara dan waktu yang tepat. Kemudian yang selanjutnya, peran fasilitator selanjutnya itu ada melepaskan kendali, di mana fasilitator ini bersedia untuk melepaskan kendali dalam artian kekuasaannya gitu ya, dan citranya sebagai ahli. Sebaliknya dia akan mencari cara untuk memberikan pengaruh pribadinya kepada anggota kelompoknya. Kemudian selanjutnya fasilitator itu memiliki peran percaya. Maksud di sini adalah fasilitator Maaf Ibu, suaranya hilang lagi. Ibu Feti. selanjutnya. Nah, di sini dalam pendekatan ini fasilitator biasanya tidak terikat pada aturan yang kaku. Fasilitator bisa mengerjakan apa yang dilakukan sepanjang tetap berhubungan dengan data tentang pengalaman konkret yang dirasakan oleh klien secara langsung. Selanjutnya, Teh. Di sini ada teknik-teknik dalam pendekatan client center, di mana Roger memberikan pandangan yaitu menekankan terhadap teknik-teknik perkembangan pendekatan client center ini disertai oleh peralihan dan penekanan pada teknik-teknik terapeutik kepada penekanan kepribadian, keyakinan, dan sikap-sikap terapis pada hubungan terapeutik. Di sini ada teknik non-direktif. Bu Feti, hilang lagi suaranya. Ibu Feti, suaranya hilang. Pada periode ini teknik-teknik seperti bertanya, menggali, mengevaluasi, dan menafsirkan serta prosedur-prosedur sejarah kasusnya, sejarah kasus, kemudian tes psikologis dan juga diagnosa tidak menjadi bagian dari proses terapeutik karena kesemuanya berlandaskan pada pedoman-pedoman eksternal. Dalam terapi client center ini mengandalkan dorongan pertumbuhan bawaan klien.
Kemudian yang selanjutnya ada teknik reflektif, di mana pada tahapan ini atau pada teknik ini terapis terutama merefleksikan perasaan-perasaan klien dan menghindari ancaman dalam hubungan dengan kliennya. Nah, melalui terapi reflektif ini, klien mampu mengembangkan keselarasan antara konsep diri dan juga konsep diri idealnya. Nah, di sini pada tahap ini, pada teknik ini biasa teknik reflektif ini menandai perubahan dalam praktik terapi yang Punten Ibu Feti, suaranya hilang lagi. Bu Feti. terapi difokuskan pada apa yang sedang dialami oleh klien pada pengungkapan apa yang sedang dialami oleh terapis. Klien tumbuh pada suatu rangkaian keseluruhan dengan belajar menggunakan apa yang sedang dialaminya. Nah, di sini biasanya menitik beratkan pada kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan dan memadai bagi kelangsungan perubahan kepribadian kelangsungan perubahan kepribadian. Nah, pada periode ini biasanya memperkenalkan unsur-unsur penting dari sikap-sikap terapis, yakni keselarasan, pandangan, dan penerimaan positif, dan juga pengertian yang empatik sebagai prasyarat bagi terapi yang efektif memberikan pada lingkup yang lebih luas dan juga keluasan yang lebih besar dari tingkah laku terapis, itu mencakup pengungkapan pendapat-pendapat dan juga perasaan. Selanjutnya sudah ya, Teh. Nah, ini Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, mohon maaf ya, tadi kemut. Astagfirullah. Mohon maaf ya, tadi kemut ya. Pijit. Ya, Ibu. Udah dari tadi, Teh, kemutnya. Dari awal. Di bagian akhir-akhir. Yang pas terakhir. Bagian akhir-akhir 2 slide kurang lebih. Oh, Tapi ini ke-mute terus ada lagi suaranya terus hilang lagi gitu. Oh gitu, kenapa ya? Padahal nggak ke ini. Harus diulang lagi nggak? Nggak, ketangkap tuh. Sebab nyambungnya sedikit-sedikit. Jadi maksudnya ketangkap itu isinya harusnya. Iya, mohon maaf Pak. Nggak tahu kenapa padahal kepijit. Ya, sudah dimaafkan. Baik, terima kasih pada rekan-rekan dan Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita sampai jam berapa kuliahnya nih kawan-kawan? 8.40 Pak. Ada 3 menit lagi Pak. 8.40 Pak. 8.40 ya? Oke. Ini tidak ada yang bertanya masalahnya nih kalau begini nih. Atau ada yang bertanya dulu, silakanlah.
Ada yang penasaran bertanya? Pak Asep Mimbar, kalau konseling realitas itu termasuk sumbu mana? Sumbu behavioristik, humanistik, atau kognitivistik, Pak Asep Mimbar? Sepertinya behavioristik, Pak. Sepertinya. Kenapa sepertinya, Pak Asep? Ibu Pina, halo. Ada hadir Bu Pina? Mana Bu Pina, ada kah? Tidak ada. Ini Mas Rini, Siti Mas Rini ada? Ada, Pak. Coba kalau menunjuk menurut Siti, realitas termasuk ke kelompok mana? Termasuk humanistik, kognitivistik, behavioristik, atau apa? Ragu, Pak, jawabnya. Humanistik. Humanistik. Kalau client center, Sid, masuk mana, Sid? Ke kognitif atau behavioristik? Client center. Behavioristik. Behavioristik, baik. Saya ingin tanya lagi yang lain. Ibu Gina, halo Bu Gina, ada? Ada Bapak. Kalau client center termasuk behavioristik, termasuk kognitivistik? Client center humanistik mungkin ya Pak? Humanistik karena dari tadi terkait tentang Rogers. Ada suaranya nggak Pak? Ada. Ulangi lagi, Bu Gina. Kalau client center termasuk behavioristik, termasuk kognitivistik? Bapak, maaf kurang jelas. Client center termasuk behavioristik, termasuk kognitivistik? Kognitif, humanistik Pak? Humanistik ya? Kalau tidak salah. Ulangi lagi, yang tegas saja banyak. Client center termasuk kognitivistik, termasuk behavioristik. Saya ingin tanya lagi Pak Ibu Rosi. Halo Ros. Iya Pak. Coba kalau Rosi, Ros. Itu client center termasuk behavioristik, termasuk kognitivistik atau psikoanalisis? Yang client center humanistik Pak. Humanistik. Dari mana Anda tahu itu? Karena cirinya itu yang kalau tidak salah di client center itu keberfungsian penuh ya Pak. Apa bahasa Inggrisnya itu keberfungsian penuh? Apa sih? Apa sih Pak ya Allah? Full function. Full function, iya betul itu. Begitu kalau milih teh ini mah, kamu mau minum air comberan atau mau minum air kencing? Masa mau dipilih ya? Pilih saja, saya mau minum susu. Itu set dari mana? Abang-abang tuh milih antara behavioristik dengan kognitivistik, Siti mah baru milih behavioristik. Bukan behavioristik atau client center mah sangat jauh lawannya, bahkan kan musuhnya humanistik behavioristik atau kelihatan sekali tuh sangat humanistik kalau client center mah ya. Awas ini kawan-kawan, ini sumbunya harus clear betul sebab ini filosofisnya, konseling filosofinya akan salah. Artinya tujuan konselingnya akan salah kalau kita bersumbu pada teori yang salah. So, beda sekali antara konseling behavioristik tujuannya itu dengan konseling humanistik dan konseling kognitivistik atau konseling psikodinamik, itu lain sekali tujuannya. Jadi kalau itu mah sudah tidak boleh salah ya. Ya Sid ya. Gitu Sid. Ya mau saya diberi Sid mau minum comberan, air comberan atau mau minum air kencing.
Dipilih ke situ macam somberan saja saya mudah. Baik kawan-kawan, saya mohon teman-teman membuat resumenya. Ya. Resumenya dari 2 makalah ini, semuanya buat resume, sebab kita tidak kehabisan waktu untuk memberikan penguatan dan analisis lebih dalam. Ya. Gitu. Polyfunctional person itu adalah sangat khas di humanistik ya. Dan ini yang paling penting dipahami bahwa teknik-teknik humanistik itu bukan teknik langsung sebenarnya. Seperti empati, kehangatan itu kan bukan teknik langsung. Yang penting masih itu kondisi, ketika kondisinya bagus pasti akan berkembang manusia itu begitulah kira-kira. Sebab itu konselor itu harus hangat. Dan kehangatan itu teknik warm, itu teknik dalam humanistik ya. Harus empati, karena empati itu tidak langsung itu. Beda dengan misalnya kalau kita gunakan misalnya medical question, itu langsung itu. Rhetoric question, itu langsung itu. Cutting off di behavioristik, itu langsung itu teknik-teknik itu. Medical question di SFBC, itu langsung itu. Tapi humanistik itu yang penting kondisinya. Ketika situasi kondisinya bagus, diistilahkan kondusif, maka orang akan mengalami polyfunctional person. Coba lihat teknik-tekniknya kan tadi itu. Ya. Ini sudah habis waktunya, saya pun mau masuk kelas lain ya kawan-kawan. Jadi dibuat saja rangkaian resumenya untuk 2 teori ini dan langsung dimasukkan di spot. Saya akan buka spotnya sekarang untuk tugasnya ya. Nanti resumenya 3 hari ke depan. Nanti lihat di spot. Oke kawan-kawan, terima kasih. Para penyanyinya hebat-hebat semuanya. Tinggal yang mendengarnya menyimak enggaknya kalau halal bisawab saya ini. Para penyanyinya bagus-bagus. Yang realitas juga benar, bagus itu konsepnya sudah benar. Yang humanistik, yang Cleansing juga sudah benar konsepnya. Hanya persoalannya yang mendengar, menyimaknya kesimak atau tidak itu mah terserah Anda dah. Jadi kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Gitu ya Pan, Neng Pani. Neng Pani pada di sehat? Alhamdulillah Pak. Kampus, sehat. Iya, ngajar di rumah terus. Ini juga ada di rumah. Saya ini sendirian terus di kampus ini. Iya, kemarin ngelihat Bapak mau nyapa, Bapaknya keburu pergi. Orang-orang backup pada tidak ke kampus, dosen-dosennya. Kawan-kawan, terima kasih sekali lagi. Semoga minggu depan sehat. Dan sekali lagi ini buat resumenya masing-masing. Buat resume kurang lebih 2 halaman lah. Ya. Mulai dari 1, teorinya seperti apa. Yang kedua, pandangan dan asumsi tentang manusia seperti apa. Yang ketiga adalah tujuan konselingnya apa. Sekali lagi nih. Teorinya seperti apa. Yang kedua adalah pandangan atau asumsi tentang manusianya seperti apa. Yang ketiga adalah tujuan konselingnya seperti apa. Yang keempat adalah proses atau tahapan konselingnya. Ada yang proses, ada tahapannya. Proses atau tahapan konselingnya. Yang ketiga teknik-teknik yang digunakan. Yang kelima. Jadi 5 hal saja. 5 hal saja dirangkumnya ya. Dua-duanya, baik yang untuk yang realitas maupun yang client center. Minggu depan tentang apa? Minggu depan SFBC, Pak. Oh, SFBC ya. Oke. Ya. Thank you. Kelompok terakhir, Pak. Ya, sebab nanti setelah minggu depan kita akan membuat RPL sesuai dengan masing-masing itu. Jadi yang client center yang membuat RPL kayak client center. Yang untuk yang apa itu realitas ya membuat tentang realitas, untuk SPC buat RPS SPC ya. Oke kawan-kawan, mau dipoto dulu nggak ini? Sudah dipoto Pak Asep?
Siapa yang tukang moto teh? Boleh, mangga Pak, dibantu. Sok dipoto. Sudah belum? 1, 2, 3. Thank you. Ya, sudah Pak. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.